Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eni Setianingsih. Kita akan belajar bersama-sama di kelas Bahasa Indonesia. Kalian bisa panggil saya Mam Eni, Mem Eni, atau Mam En untuk lebih akrabnya. Sebelumnya saya minta maaf karena di pertemuan yang pertama ini kita belum bisa melakukan tatap muka secara langsung. Namun saya harapkan video ini bisa mewakili saya dalam pertemuan pertama kita. Dan saya harapkan mudah-mudahan kedepannya Allah mengizinkan kita untuk melakukan tatap muka secara langsung dengan keadaan yang sehat dan semuanya dilancarkan ya, amin. Nah, bahasa Indonesia. Oke. Yang ingin saya bahas di sini mengapa bahasa Indonesia? Karena ada yang berpikir, kenapa sih Mem harus bahasa Indonesia? Sementara kan kita tuh dari kelas 1 SD udah belajar bahasa Indonesia dan kayaknya saya mahir banget, fasih banget dalam melafalkan bahasa Indonesia. Nah, tapi pada kenyataannya walaupun kita bisa berbahasa Indonesia, bahasa ibu kita bahasa Indonesia, pada kenyataannya banyak sekali orang-orang Indonesia yang masih belum memahami bahasa Indonesia, memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya bahasa Indonesia ini kan adalah bahasa kita, identitas bangsa kita. Nah, apa jadinya kalau bangsa kita sendiri masih keliru dalam menggunakan bahasa Indonesia? Nah, ini akan ada hubungannya dengan apa sih yang ingin dicapai, karena tadi kita tahu di dalam bahasa Indonesia ini, di negara Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang memang belum paham, belum semuanya, tidak semuanya, tapi ada beberapa yang memang belum paham, masih menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar, terutama dalam menulis. Nah, di dalam pelajaran bahasa Indonesia ini yang ingin dicapai adalah kalian bisa nulis. Loh, Mem, saya bisa nulis loh. Nah, menulis di sini bukan hanya kalian melihat tulisan orang lain, menulisnya ke dalam buku catatan kalian, tidak seperti itu. Tapi menulis di sini adalah menuangkan apa yang ada di pikiran kalian ke dalam bentuk tulisan dengan kajian, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kita tahu nih, media sekarang sudah banyak sekali, media sosial sekarang banyak sekali yang juga bisa digunakan untuk media berdakwah. Nah, media dakwah ini banyak sekali sekarang yang nulis ceramah. Kalau misalkan kita ceramahnya langsung, kita ngomong secara langsung, itu enggak masalah. Tapi ada juga media yang bisa menarik orang-orang untuk tetap ingin membaca karena tulisannya yang enak dibaca, sesuai dengan kaidah penyampaian bahasa Indonesia, sehingga orang lain tuh tertarik untuk membaca tulisan kita. Kadang ada quotes kecil, tidak hanya teks ceramah yang panjang, ada quotes kecil, ada paragraf kecil, ada kalimat-kalimat kecil yang bisa menarik orang-orang untuk ingin membaca tulisan kita. Nah, itu yang ingin dicapai. Jadi apa yang kalian pikirkan bisa kalian tuangkan ke dalam bentuk tulisan, karena tidak semua orang yang punya pikiran. Kadang kita punya ide, tapi pas kita tulis, loh kok tulisannya jadi gini sih, kok nggak sesuai sih dengan apa yang saya
saya pikirkan. Nah, itu di sini nanti kita akan melatih bagaimana caranya agar yang ada di dalam pikiran kalian bisa kalian tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, itu sih yang ingin dicapai. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya di sini, karena ini masih pengenalan, maka saya ingin mengungkapkan hal yang paling mendasar. Hal yang paling mendasar di dalam bahasa Indonesia adalah kata. Kata. Pasti kalian udah gak asing lagi apa sih yang dimaksud dengan kata di dalam bahasa Indonesia. Ini adalah hal yang paling mendasar dan menjadi hal yang paling penting menurut saya di dalam bahasa Indonesia. Kita bahas tentang kata. Apa sih yang dimaksud dengan kata? Nah, kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia, kadang kalian mendengar kata diksi. Nah, diksi ini merupakan kata. Nah, kata, apa sih yang dimaksud dengan kata? Nah, kata ini digunakan untuk berkomunikasi, untuk mengurangi kesalahan pemaknaan. Kalau kita nggak tahu katanya apa, makna di balik kata itu apa, dikhawatirkan apa yang kita komunikasikan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain malah salah pemaknaannya. Jadi kita bisa mengurangi kesalahan pemaknaan ini dengan kita mengetahui apa makna-makna di balik kata. Nah, nanti kita akan mulai dari yang paling dasar dulu nih, dari sebuah kata. Oke. Nah, jika kita mendengar tentang kata, apa sih yang dimaksud dengan kata? Nah, kata ini adalah sederetan huruf yang memiliki makna. Kumpulan huruf yang memiliki makna. Mungkin ada kumpulan huruf A, S, D, F, J, K, L, A, S, D, F, J, K, L. Nah, itu juga sekumpulan huruf, tapi mereka tidak memiliki makna. Itu bukan dimaksud dengan kata. Jadi, sekumpulan huruf, sederetan huruf yang memiliki makna, itu baru bisa dikatakan dengan kata. Digunakan dan disepakati oleh masyarakat suatu kelompok. Kenapa ada bahasa Indonesia? Kenapa ada bahasa Inggris? Kenapa ada bahasa Sunda? Kenapa yang itu dipanggil, yang itu disebut meja, yang ini disebut kerudung, yang ini dibilang mata? Nah, itu mereka sepakat untuk menyebut hal-hal itu sesuai dengan kesepakatan masyarakat suatu kelompok. Kenapa bahasa Indonesia? Karena ini menjadi pemersatu kelompok masyarakat atau penduduk Indonesia. Nah, jadi harus sesuai sepakat. Kalau misalkan kita menyebut ini tas, orang ini menyebut, kamu menyebut tas, dia menyebut bag, kamu menyebut ini sling, itu nggak ada kesepakatannya. Jadi kita nggak akan ngerti nih apa sih yang kalian sebut dengan tas, bagaimana sih bentuk tas itu. Nah, jadi harus disepakati ya. Oke. Selanjutnya, menunjukkan suatu icon. Nah, tadi saya bilang karena digunakan dan disepakati oleh suatu masyarakat, jadi kata yang memiliki makna itu biasanya menunjukkan juga suatu ikon. Itu dibilang, bentuk yang seperti itu dibilang kursi, bentuk yang seperti ini dibilang meja, bentuk yang seperti ini dibilang bantal. Nah, itu menunjukkan suatu icon. Salah satu fungsi dari kata adalah menunjukkan suatu icon. Kenapa saya dibilang Eni, Mam En, atau kalian mau manggil saya Mamen? Nah, itu karena menunjukkan disepakati oleh orang-orang yang mengenal saya, kelompok saya, disepakati bahwa orang yang bentuknya seperti ini, yang memiliki wajah seperti ini, dia diberi nama Eni. Saat masuk ke kelompok lain, kalian akan memanggilnya Mamen atau Mamen, karena itu sudah sesuai dengan kesepakatan menunjukkan suatu ikon. Disepakatilah nama atau kata untuk menyebutkan sesuatu. Oke? Masih ada nggak nih? Nah, itu untuk perkenalan kita.
menurut saya dari kata aja tuh udah menarik. Banyak banget kata-kata yang kita tidak tahu, apalagi misalkan kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh ternyata bus itu KKBI-nya apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesianya apa? Apakah bus atau kabis? Apakah apotek? Apa apotik? Atau yang seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita gali dari kata. Nanti belum gabungan dari beberapa kata menjadi sebuah kalimat. Dari kalimat menjadi paragraf. Dari paragraf bisa menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke? Nah, senang banget awal pertemuan kita ini. Cuman memang saya sudahi dulu materi sampai di sini, hanya saja sebagai bahan perkenalan untuk pertemuan pertama ini. Kalian kan terdiri dari beberapa orang siswi. Nah, saya ingin kalian kan di suatu kelas, kalian duduk berderetan, kalian satu kelas ini kalian tulis satu orang satu kalimat. Satu orang satu kalimat. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna ya. Gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna. Tapi kalimat ini harus saling berhubungan. Satu sama lain, kalimat satu dengan kalimat lain agar bisa membentuk suatu paragraf. Oke, caranya gimana? Caranya dimulai dari siswi yang paling ujung sebelah kanan, membuat satu kalimat. Nanti di akhir kalimat itu kalian tulis siapa yang membuat kalimat itu. Jadi saya tahu siapa yang bikin kalimat itu. Nah, serahkan kertasnya ke teman yang sebelahnya. Teman sebelahnya meneruskan kalimat yang sebelumnya ditulis oleh teman kalian. Oke? Jadi kalian nulis kalimat, diteruskan oleh teman sebelahnya, diteruskan lagi oleh teman sebelahnya, hingga bisa membentuk suatu paragraf. Oke, ngerti ya? Itu kalian jangan lupa kasih nama siapa yang membuat kalimat. Berarti dari orang yang paling belakang sebelah kanan sampai orang yang paling depan, duduk di paling depan. Oke, nanti serahkan kertas itu kepada saya agar saya bisa lihat permulaan awal kalimat yang kalian buat itu seperti apa. Siapa yang biasa menulis, siapa yang bisa membaca, biasanya terlihat dari kalimat yang kalian buat. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini pertemuannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.